Assalamualaikum, Ibu atau Bapak. Waalaikumsalam. Salam kenal, Pak. Iya, Bu. Bapak dari daerah mana, Pak? Banda Aceh, Bu. Oh, Aceh. Banda Aceh. Bapak dari orang tua ataukah profesional? Orang tua, Bu. Oh, alhamdulillah bisa ikut bergabung hari ini. Sama Ibu juga di sana atau Bapak saja? Kebetulan saya sedang di luar kota, Bu. Oh, Gantikan iya, Ibu. iya. Kalau Gantikan putra Ibu. atau putrinya usia berapa, Pak? Putri usia 2,5 tahun, Bu. Oh, oke. Ada hearing loss? Iya, Bu. Ada, Bu. Kiri kanan. Oke. Sekarang apakah menggunakan teknologi pendengaran? Iya, Bu. Pakai baru di tanggal 17 Agustus kemarin, Bu. Alhamdulillah. Menggunakan alat bantu dengar atau implan rumah sikut? Baru coba alat bantu dengar aja dulu nih, Bu. Iya, iya, iya. Alhamdulillah sudah menggunakan alat bantu dengar ya, Pak. Putrinya Iya, tadi ya, putri ya? Putri, Bu. Putri. Ya, alhamdulillah. Ini ada Mbak Galih juga sudah bergabung sepertinya ya. Oh, Mbak iya, Galih, ya, saya jadikan co-host. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan coba mulai tepat waktu dan berakhir tepat waktu biar memiliki tidur yang cukup para orang tua dan profesional. Terima kasih Pak tadi perkenalannya Pak Tengku ya. Ya, Bu. Oke. Alhamdulillah ya Pak cukup dini ya diketahuinya, lalu kemudian sudah menggunakan teknologi pendengaran, alat bantu dengar. Jadi itu harus disyukuri. Iya, Bu. Alhamdulillah juga. Ya. Karena kalau dibilang telat, ada orang lebih telat lagi kan. Bilang cepat deh, cepat juga lagi. Iya, itu bisa relatif ya Pak. Iya. Oke. Oh, sudah banyak yang masuk, nanti bakal bisa bantu saya ya. Iya. Oke, saya sambil catat. Ini udah ada Bu Sinta juga nih sepertinya Bu Sinta. Available Bu untuk sharing-sharing sedikit Bu, chit chat dulu. Ini Bu Sinta Nursimah bukan nih? Mbak Eka lagi makan. Oh ya nggak apa-apa dilanjut dulu Bu. Makasih loh sambil makan bisa ini ya bergabung dengan kami. Iya ini handphone dibawa kemana-mana nih. Ya. Seperti saya juga Bu kalau lagi dengar YouTube atau apa gitu ya, atau simposium bahkan ya, topik simposium, terus sambil ini pasang lalu sambil nyuci piring sambil apa. Tugas negara ini Mbak Eka. Aduh makasih banyak ya Bu Sinta ya sudah bergabung ya. Iya, makasih. Ada Bu Yani, Mama Fatina, boleh Bu perkenalan Ibu? Dari mana nih Ibu nih? Kalau sedang available ngobrol sedikit dengan kami. Ibu Yani, kalau sedang available boleh nih kenalan. Kalau sedang tidak available tidak apa-apa. Oh bisa, alhamdulillah. Apa kabar Ibu? Salam kenal. Boleh dinyalakan mikrofonnya. Apa kabar Bu? Sudah ya? Sudah. Udah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Ibu Eka, saya bisa bergabung di grup ini. Alhamdulillah. Sama-sama belajar dan saya semoga utamanya kalau saya untuk perkembangan pendengaran anak saya yang semoga menjadi lebih baik dan lebih baik. Begitu. Usianya berapa Bu putrinya atau putranya? Putri. Putri ya usianya sudah 8 tahun. ya. Tetapi perkembangan pendengarannya kurang begitu bagus. Ya. Bagaimana? Sinyalnya kurang bagus ya Bu sepertinya ya. Agak putus-putus di sini Bu. Oh ya, saya ada di Pracimantoro, Wonogiri, jadi itu daerah pegunungan-pegunungan. Wah. Jauh
di ujung kota Wonogiri di daerah gunung, jadi ya memang mungkin agak putus-putus. Mohon maaf. Mohon doanya saja. Semoga setelah mengikuti kegiatan Afiti ini nanti bisa saya praktekkan untuk anak saya sehingga anak saya juga bisa pendengarannya menjadi lebih baik, kemampuan berkatanya menjadi lebih baik. Karena sampai sekarang saya pernah memulai terapi itu sebenarnya sudah sejak usia 2 tahun atau 3 tahun, 2,5. Tetapi perkembangan mendengarnya, ya saya tetap sudah mengapresiasi apapun hasilnya itu kepada anak saya, karena mungkin dulu Fatina itu mengalami gangguan jantung, mata, telinga lengkap, rubella sindrom lengkap. Jadi jantungnya katarak, matanya katarak, jantungnya PDA, kemudian terapi tumbuh kembangnya gitu. Dan hearing loss. Jadi lengkap, paket istimewa. Anak ketiga dari 3 bersaudara. Ibu, Mungkin ya segar sekali ya di sana, kayaknya dekat pegunungan. Aduh, kebayang enak banget tinggal di sana. semilir angin kayak AC. Aduh, saya pengen ke sana jadinya. Boleh, boleh. Kalau putrinya Fatina, apakah menggunakan teknologi pendengaran atau tidak? Memakai. Oke, alhamdulillah. Alat bantu dengar atau implan, Ibu? Alat bantu dengar. Oke, alhamdulillah ya. Tetapi ini saya sedang terkena musibah. Alat bantu dengar saya baru hari Jumat kemarin ketika kami mengikuti acara di Jombang, kegiatan pondok pesantren yang sifatnya massal. Saya tidak bisa mengamati keseharian Fatina sama sekali. Keseharian Fatina terus-menerus. Alat bantu dengar yang satu lepas dan hilang dan belum ketemu sampai. Aduh, kebayang ya Bu ya. Mudah-mudahan Allah ganti ya Bu dengan yang lebih baik ya. Amin, 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 Allahumma amin. Amin. Aduh, Ibu, terima kasih sharing-sharingnya ya Bu ya. Saya senang mengenal Ibu yang sangat positif ya, padahal tadi sedang ada musibah, alat bantu dengar sedang hilang, tapi Ibu tetap positif. Insya Allah itu membawa apa ya? Justru karena sikap positif mengundang energi-energi positif. Jadi nanti yang datang yang ditakdirkan Allah juga hal yang positif insya Allah ya Bu ya. Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih Bu Yani. Oke, ini mumpung sudah banyak nih yang cukup banyak yang sudah hadir, kita akan mulai acaranya. Seperti tadi saya sampaikan, kita akan berusaha untuk memulai tepat waktu dan nanti mengakhiri tepat waktu juga, agar pada cukup tidur nanti para orang tua dan profesional. Jangan sampai begadang nih. Oke, ini topiknya tadinya saya rada-rada mengernyitkan ini ya, apa namanya, kening ketika menonton video. Tadinya belum begitu, tapi makin ke tengah, makin ke akhir itu, wow, ini sesuatu yang penting sekali gitu ya, menjadi topik yang luar biasa sekali gitu, dan membuat saya beruntung rasanya sudah menonton recording simposium ini. Jadi tentang, kurang lebih tentang diskriminasi dan bagaimana semacam mengatasinya gitu ya, tentang bagaimana kita menciptakan dunia yang lebih apa ya, lebih berkeadilan untuk semua pihak, lalu kemudian juga lebih equal, lebih sejajar gitu ya, semua pihak, tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk. Nah, jadi saya ingin memulainya dengan pertanyaan seperti ini dulu nih ya, boleh dijawab sama siapa aja yang available untuk sharing. Diskriminasi gitu ya, ada nggak yang pernah mengalami diri sendiri dulu ya, didiskriminasi oleh orang lain gitu, entah itu ketika kecil, ketika sudah dewasa, kapanpun, pernah nggak sih mengalami diskriminasi gitu ya, orang lain tidak melihat kita sejajar, orang lain melihat kita itu di bawah mereka. Mungkin ada yang ingin sharing dulu ya. Di sini siapa nih yang ingin sharing? Ini kalau tidak ada yang menunjuk tangan, saya tunjuk. Oke, kita lihat ya. Di sini ada Ibu Nia. Bersedia nggak Bu sharing Bu, Ibu Nia? Pernah nggak didiskriminasi gitu ya, mengalami, aduh aku diskriminasi. Ini mungkin saya dulu deh contohnya ya, biar mempermudah kita misalnya memikirkan, mengingat-ingat. Pernah nggak diskriminasi? Misalnya saya nih, kalau ke mall gitu ya, dengan
saya kan pakaian sederhana aja ya kalau ke mall gitu, terus kemudian pakai sendal juga seadanya gitu kan. Pokoknya nggak kelihatan seorang yang apa ya, yang kaya atau yang gimana gitu ya, karena memang saya tidak kaya. Jadi itu SPG atau siapapun itu kayaknya kayak apa ya, dari matanya kayak merendahkan gitu. Itu contohnya diskriminasi. Aku merasa didiskriminasi saat itu. Tapi misalnya kalau pas kondangan gitu ya, misalnya kita lagi pakai make up gitu ya, lagi pakai baju yang paling bagus yang kita punya gitu ya, dandanannya lebih dari itu, dari yang tadi, kayaknya kalau kita ke mall tuh wah, SPG itu misalnya apa namanya, kalau di mall tuh kayaknya lebih seperti lebih respect gitu ke saya rasanya gitu ya. Itu yang saya rasakan, contoh diskriminasi. Oh ternyata pakaian gitu ya, make up dan seterusnya itu bisa membuat orang, sebagian orang ya, tidak semua orang ya, sebagian orang memperlakukan kita berbeda. Nah, ada nggak pengalaman, boleh dari siapa aja, mungkin ini Bu Juli nih yang sedang available ya, kameranya menyala, pernah nggak mengalami merasa dibedakan oleh orang lain, merasa didiskriminasi oleh orang lain? Silakan, Bu Juli. Gimana ya? Pernah sih ya kayaknya ya. Tapi ya cuek aja sih. Oke. Misalnya apa Bu kejadiannya Bu? Gimana ya? Kayaknya kita kayak salah kostum gitu ya Iya. di tempat. Salah kostum jadi kayak kok rasanya aneh sendiri gitu. Kok Ya. kayaknya orangnya lihat-lihat gitu. Ya, itu terjadi ya Bu ya, itu salah satu ya, Iya. orang kayaknya melihat kita dengan berbeda gitu ya, dengan melihat ke orang lain. Oke, mungkin satu lagi nih, mungkin ada nggak di sini bapak-bapak? Saya belum lihat ada bapak-bapak. Oh, tadi Pak Tengku, mungkin Pak Tengku mungkin bisa sharing, tadi sudah berkenalan dengan kita, pernah nggak merasa dibedakan atau merasa didiskriminasi? Kadang diskriminasi bisa macam-macam ya, karena gender kita, ya karena perempuan atau laki-laki, karena pakaian, karena tadi misalnya salah kostum dan seterusnya. Ada nggak misalnya seorang bapak pernah didiskriminasi? Jangan-jangan laki-laki jarang ya, lebih jarang didiskriminasi daripada perempuan. Monggo Pak Tengku. Jadi diskriminasi apa aja bisa maksudnya ya? Misalnya contohnya Tentang saya tadi, penampilan juga ya. ya misalnya saya ya dari penampilan, ketika saya dandan sama tidak dandan, rasanya kalau ke mall itu diperlakukan berbeda ya oleh pelayan-pelayan, misalnya di supermarket atau di misalnya di apa ya itu, Matahari gitu, atau di mana tuh, Metro dan seterusnya. Nah, Bapak pernah nggak merasakan ada pembedaan misalnya Bapak dengan yang lain misalnya? Kalau pribadi sih diskriminasi itu udah pasti ada kan, apalagi dari segi penampilan lah. Misal contoh simpelnya aja, kita kan terkadang ada nongkrong kan pengen coba di tempat kafe-kafe yang gimana gitu kan, karena kan setelan kita memang kita orang lapangan ya, di warung ya asal-asal aja setelan gitu. Begitu ke kafe ya harus sedikit gimana ya, cuman karena kita mungkin karena sudah bapak mungkin atau kita sudah berkeluarga, jadi ya anggap angin lalu aja kan, kita ke situ kebutuhannya untuk apa. Paling mungkin karena kalau laki ini mungkin lebih simpel ya, karena atau juga kalau yang lain. Saya pribadi seperti itu merasa. Terima kasih Pak. Nah, sekarang saya undang Ibu atau Bapak ya, siapapun, pernah nggak mengalami anaknya ya yang memiliki hearing loss, yang menggunakan teknologi pendengaran ataupun tidak menggunakan teknologi pendengaran, siapapun ya yang ingin sharing, merasa dibedakan oleh orang lain atau merasa didiskriminasi ya, istilah ininya ya, istilah agak ininya ya, agak kompleksnya, tapi intinya sih dibedakan gitu rasanya ya, diperlakukan berbeda dibanding anak-anak lain yang tanpa masalah pendengaran. Pernah nggak ada yang mengalami? Nah, Bu Devi boleh dong sharing aja Bu, bisa nggak Bu? Bu Devi boleh lisan aja nggak? Ya. Iya boleh Kak. Jadi waktu itu Kiran masih TK. Ya, terus dia itu dianggap nggak bisa sama gurunya. Nggak bisa dalam semua hal. Padahal dari umur 4 tahun dia sudah mulai bisa perkenalan membaca, sudah bisa. Gitu, berhitung dia oke. Dan saya pun pernah tes dia ke psikolog, itu IQ-nya pun di atas rata-rata. Jadi sebagai
Jadi secara kognitif dia tidak ada masalah. Tapi hanya karena dia gangguan pendengaran, dia dianggap tidak bisa secara keseluruhan. Sampai saya harus menunggu kesempatan dia dianggap boleh nanya itu sampai 2 tahun baru dia dikasih kesempatan tanya. Gitu. Itu diberi kesempatan bertanya itu di sekolahnya, Bu, atau di mana, Bu? Jadi di TK itu sistemnya kan presentasi. Gitu. Nah, presentasi ini per tema. Setiap presentasi anak-anak diperbolehkan untuk bertanya. Nah, yang bilang, ya kamu boleh nanya. Nah, itu gurunya. Dan dia setiap kali presentasi itu selalu ngacung pengen tanya gitu. Ya. Walaupun ya saat itu memang masih 2 kata, 3 kata lah dia ngomongnya gitu. Tapi baru dikasih kesempatan benar tuh pas tahun kedua gitu. Ya ampun, jadi 2 tahun gitu ya, maksudnya itu baru tahun kedua diberi kesempatan untuk bertanya gitu, sementara yang lainnya bebas saja mau tanya apapun ya, Bu, ya? Iya, sedih banget, kasihan anak. Mama, aku nggak bisa tanya, Mama, gitu. Dan itu dilakukan guru lagi ya, diskriminasinya? Iya, nilai gurunya. Terima kasih ya, Bu Devi ya, sharingnya. Ada yang ingin sharing lagi nggak pengalaman ya? Anaknya yang memiliki hearing loss, yang menggunakan teknologi pendengaran, didiskriminasi, dibedakan oleh siapa aja, boleh. Silahkan raise hand atau tulis di kolom chat. Bu Eka. Ya, boleh. Pernah Bu Eka. Ya, gimana, Bu? Iya, jadi kalau waktu itu ceritanya Regi itu anak saya kan operasi waktu zaman baru COVID gitu ya. Jadi benar-benar ketika setelah operasi pun tuh kita masih lingkupnya tuh di dalam orang-orang terdekat gitu loh. Kita otomatis nggak banyak keluar rumah gitu ya, Bu. Iya. Iya, jadi saat kita COVID udah mulai reda, terus kita mutusin untuk aktivitas di rumah. Waktu itu ceritanya kita mau kursus, Regi mau kita kasih kursus berenang gitu. Jadi waktu kursus renang itu, kita kan butuh effort juga ya untuk beli aksesoris biar maksudnya alat-alatnya itu bisa untuk ini ya water resistant gitu. Itu kan butuh biaya besar juga, jarak juga jauh. Nggak taunya waktu udah mulai gitu ya, waktu udah berjalan si kursus renangnya ini, saya ngerasa kayak selalu kayak nggak dianggap gitu loh, Bu. Jadi kan kayak dalam satu grup itu misal ada 4 anak gitu ya, terus misalnya hari ini belajar dia terbiasa untuk cipratan air, nyelupin kepala sedikit gitu. Si Regi ini nggak pernah ayo giliran Regi itu nggak pernah, tapi anak-anak lain diperlakukan seperti itu. Saya agak bingung, kok saya kayak nggak dianggap gitu. Padahal kita di sini sama, kita bayar gitu. Sampai akhirnya saya coba PDKT sama apa namanya si coachnya itu gitulah ya. Dia memang terlihat sangat asing dengan anak gangguan pendengaran gitu loh, Bu. Dianggap seolah-olah anak gangguan pendengaran itu dia nggak akan bisa berbicara gitu loh, nggak akan bisa komunikasi verbal. Jadi memang selama sesi itu dia selalu nganggap Regi itu kayak nggak berarti gitu loh, Bu. Gitu. Dan itu coach renang ya? Iya betul. Dan termasuk instansi yang udah cukup besar lah kalau saya bilang gitu. Itu cukup ini sih Bu, bikin sakit hati ya, karena memang mungkin dari kitanya juga kan waktu itu masih kondisi COVID, terus belum terbiasa di lingkungan masyarakat gitu loh. Jadi ketika udah terjun ternyata kayak gitu. Cuman kalau sekarang sih mungkin udah lebih kebal sih Bu gitu. Wow. Itu apa ya? Luar biasa ya, maksudnya orang-orang yang harusnya tuh mengajarkan tentang equality gitu ke anak kita, guru, coach gitu ya, malah memperlakukan sebaliknya, dan itu memberi teladan kepada yang lain ya, yang buruk gitu ya. Wow. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, pernah nggak kita tanpa sadar mendiskriminasi anak kita sendiri? Mungkin sekarang baru nggak ya, dulu itu saya mendiskriminasi anak saya, tapi saya tidak sadar ya gitu. Ada nggak pengalaman yang boleh di-share ya? Boleh tunjuk tangan yang ingin share, atau raise hand, atau kemudian tulis di kolom chat. Nah, Bu Nana nih menulis di sini, boleh dong sharing dulu Bu, yang ditulis Bu, lisan aja ya, biar rame ya Bu. Ganti pertanyaannya Bu, balik lagi jadinya. Nggak apa-apa, balik ke yang tadi dulu.
Kalau masalah diskriminasi sering sih. Di keluarga besar saya sendiri juga sering. Jadi kayak Roza kalau mau apa gitu seperti Pak D-nya atau kakak sepupunya nanya, emang Roja bisa? Roja kan nggak dengar. Jadi seperti itu. Terus sering kali kalau ada kegiatan apa bersama nggak diikutkan karena mereka jawabnya gini, susah bingung ngomongnya. Jawabannya selalu seperti itu. Dan untuk kasus di sekolah sih SD itu yang waktu pengalaman SD itu yang paling sering didiskriminasi dia. Sampai kepala sekolahnya sendiri berkali-kali menyuruh pindah walaupun bukan dibilang bahwa anak yang paling bawah masih tengah-tengah aja, tapi karena dibilang ini ya karena berkebutuhan khusus Bu, jadi harusnya sekolahnya di SLB dan lain-lain. Sampai ujian aja nggak ada waktu tersendiri buat dia gitu. Karena sebelum ujian sudah saya kasih tahu bahwa memang kan kalau untuk ujian anak-anak yang berkebutuhan khusus itu kan ada jeda waktu tambahan. Jeda waktu tambahan untuk matematika sekitar 30 menit. Dan itu kita udah kasih tahu Roja sendiri bukan dari saya tapi dari Komite Disabilitas Daerah kan seperti itu. Jadi pada saat dia nggak dikasih tambahan, ya dia tetap komplain ke pihak sekolah, walaupun sekolah nggak mau seperti itu. Jadi pernah juga kelas 5 dia berangkat ke Forum Anak Nasional, tapi pihak sekolah ya cuma oh ya udah begitu aja. Tapi pada saat temennya yang lain yang bukan tuli berangkat di kegiatan yang biasa, itu apresiasi sekolah sangat bagus sekali. Itu sih pengalamannya. Wow, ternyata di mana-mana ya, di berbagai daerah ya. Tadi Bu Rizky yang tinggal di mana, terus tadi Bu Nana yang tinggal di mana, semuanya pernah mengalami. Wow, dan dahsyat ya, luar biasa ya. Maksudnya kita jadi bisa melihat ya bagaimana rasanya di mata mereka sendiri, anak-anak kita gitu. Dari kitanya juga gitu ya, kita mengelus dada gitu ya, dari sisi kitanya ya gitu. Tadi ujian yang mereka tidak mendapatkan kesempatan yang sama gitu, baru di sekolah, belum di tempat kerja, belum di dunia nyata. Luar biasa gitu. Dan itu bikin trauma tersendiri, akhirnya dia tidak merasa bangga dengan sekolahannya dia. Ya. Karena dia tidak merasa bahwa dia diterima di situ, itu aja. Ya. Dan bayangkan kalau guru saja, tadi guru, coach, dan kepala sekolah atau siapa gitu yang bertanggung jawab ya, bahkan tadi Diknasnya atau apa sudah begitu, bagaimana teman-temannya akan melakukan dia gitu ya, kalau contoh-contoh orang di atasnya aja sudah begitu. Nah, luar biasa ini dunia anak-anak kita ya, challenge-nya, tantangannya. Yang saya ingin tanya, mungkin ya ada yang ingin berkenan share, pernah nggak tanpa sengaja gitu, tanpa disadari, ternyata saya tadi mendiskriminasi anak saya. Saya tadi membedakan anak saya. Bu Sinta, boleh dong Bu, sharing Bu. Sering Bu Eka, sering. Karena kebetulan Dian itu kan anak sulung ya, dia punya adik. Tanpa sengaja itu waktu dia masih kecil itu kalau ngomong sama adiknya kan udah ngomong aja kita nanti begini. Tapi begitu ngomong sama Dian, nadanya itu langsung lebih pelan. Lebih Dian nanti kita gitu. Itu kan mau nggak mau juga didiskriminasi, dan akhirnya dia sendiri yang ngomong, Mama ngomong sama aku kok pelan, itu sama adik kok cepet. Gitu ya. Dia bedain. Nah itu sering dulu. Tapi kita berusaha rubah, tapi ya nggak bisa rubah langsung ya proses. Ya. Atau yang terjadi bisa sama, kita cara bicara ke adiknya atau ke yang lainnya juga lebih pelan ya, karena sebetulnya memang disarankan kita lebih pelan walaupun tidak sangat pelan ya. Kemarin kita misalnya, saya lupa di Activity Club hari keberapa, Carol Flexer itu dalam satu topik memberi contoh ya, kalau ibu-ibu pernah menonton Mr. Rogers ya, ada film baru nih Tom Hanks, nggak baru sih kayaknya, udah beberapa tahun, ada film baru Tom Hanks, dia menjadi karakter si Fred Rogers. Fred Rogers itu ini ya, orang asli gitu ya, di Amerika ya, artinya semacam kaseto lah di Indonesia mah. Jadi dia suka ada acara untuk anak-anak dan bicaranya memang lebih pelan dibanding dengan maksudnya dibanding ke saya, apalagi ya saya itu cepat nih bicaranya kalau ke ibu-ibu semua nih. Tapi kalau ke anak-anak tadi siang ya, habis
online school visit itu saya lebih pelan, tidak secepat ini. Jadi itu Mbak Diannya udah ini ya, memberikan feedback sendiri gitu ya. Jadi jangan mungkin bagi dia lebih alami gitu ya, tidak sangat pelan mungkin ya, karena udah dewasa juga, dia lebih mudah gitu ya, meskipun kita lebih cepat bicaranya dibanding kalau mungkin waktu masih balita, batita gitu ya, itu mungkin kita harus lebih pelan lagi. Ada lagi yang ingin sharing? Kenapa Bu Sinta? Itu dia komplain waktu dia masih kecil tuh Mbak Eka. Oh gitu. Ya. Namanya kayaknya ya. Sehingga dia bisa membaca bahwa kok beda ya gitu. Oke. Makasih Ibu Sinta sharingnya. Ada lagi nggak yang ingin sharing ya? Tanpa sengaja gitu kita mendiskriminasi anak kita. Ya Bu Verna. Oke, kalau aku juga pernah sih tanpa sengaja mendiskriminasi. Mungkin lebih tepatnya underestimate juga. Oke. Tidak suka. Jadi waktu Shanas kecil itu, jadi waktu itu kan Shanas itu kan sebenarnya jadi Shanas kan pakai alat dari umur 18 bulan. Saat itu dia masih menyusui kan gitu. Nah, jadi ketika kan 2 tahun tuh disapih. Nah, dulu waktu sama kakak-kakaknya, waktu aku sapih kakaknya itu kan ada metode namanya pokoknya menyapih dengan kasih sayang gitu. Jadi nggak yang kayak zaman dulu dipakein apa biar anaknya langsung jijik kayak gitu. Jadi kayak nggak nenen lagi ya, udah gede ya gitu. Jadi kayak gitulah gitu, dikasih afirmasi positif gitulah gitu. Nah, dua kakaknya itu oke gitu kan. Ketika ke Shanas, karena saat itu dia baru pakai alat bantu dengar kan, baru waktu itu kan 18 bulan, berarti dia baru 6 bulan tuh umur pendengarannya. Jadi aku tuh kayak, ini anak bisa nggak ya? Ngerti nggak ya kalau aku bilang Shanas sudah besar, Shanas nggak nen lagi gitu. Ngerti nggak ya gimana ya caranya gitu. Jadi kayak meng-underestimate dia gitu. Tapi ternyata justru dialah yang tidak ada dramanya ketika menyapih itu gitu. Sementara waktu pas sama kakaknya, apalagi yang nomor 2 itu, karena dia udah ngomong, wah itu udah drama. Nggak mau, udah Bunda awas, Bunda jangan di kamar. Jadi dia si kakak itu sudah marah waktu disapih. Nah, dia waktu pas itu cuman aku tuh ngomong, pokoknya aku ngomong aja waktu itu. Shanas sudah ini, dia cuman lihat, udah gitu udah. Terus akhirnya ditawarin air putih, udah, dan ternyata justru tanpa drama gitu. Jadi kayak meng-underestimate dia gitu. Begitupun waktu pas toilet training gitu kan, itu kan konsep-konsep yang kita butuh bahasa kan gitu. Jangan pipis di sini ini gitu. Dan itu aku suka, bisa nggak ya Shanas ya? Kayaknya nggak bisa deh. Kayaknya gitu. Sementara kakak-kakaknya tuh di umur 2 tahun setelah disapih pasti kemudian di toilet training gitu. Nih Shanas bisa nggak ya? Udahlah pakai pempas aja deh gitu-gitu kan. Tapi ternyata justru dia bisa gitu loh. Jadi bahkan lebih lancar daripada kakak-kakaknya gitu. Kakak-kakaknya malah ada banyak bergennya, banyak nawarnya kalau udah ngomong kan gitu. Sementara Shanas dia cuma lihat, terus lama-lama dia ngerti polanya, gini ternyata ini gitu. Lama-lama dia tahu gitu. Jadi emang kita pun tanpa maksudnya saya pribadi gitu tanpa sadar juga kayak ngerasa kayaknya nggak bisa deh gitu. Apalagi punya pengalaman 2 pertama dengan kakak-kakaknya, kayaknya Shanas nggak bisa deh gitu. Padahal sebenarnya bisa gitu. Ibunya aja yang kurang percaya. Jadi Shanas malah lebih tabah dan tegar ya dengan hal-hal yang baru seperti itu ya. Oke, nah kenapa kita ngobrolin ini di awal ya tentang diskriminasi, tentang kemudian equality, nanti kebalikannya, itu karena kemarin topik tentang Clark School itu ya salah satunya ya. Nah, mungkin dari siapa nih yang sempat ya menonton recording, boleh sharing ya apa yang ditangkap, apa yang paling berkesan gitu ya, apa yang ingin di-sharing dari menonton recording topik itu. Jadi Clark School itu sebetulnya itu semacam inilah ya, semacam mungkin Aurika lah kalau di Surabaya gitu ya, atau misalnya di tempat Ibu Rina Jayani misalnya ada Aluna, semacam itu. Jadi ada tempat terapi ya, atau Gema ya misalnya, ada tempat terapinya, lalu kemudian ada sekolahnya gitu ya. Sebelum kan betul-betul nanti mainstreaming, sebetulnya ya mungkin sudah mainstream ya di tempat Aurika, Aluna, dan tadi Gema juga ya. Jadi intinya ada tempat habilitasi terapi gitu ya di Clark School itu, lalu kemudian ada semacam TK gitu, nanti kemudian baru mereka
SD-nya di luar itu di mainstream gitu ya, kurang lebih semacam itu. Nah, di situ mereka cerita program-program yang anti rasisme gitu. Jadi AID ya, pertamanya tuh anti rasisme, I-nya inclusion gitu ya, satunya lagi diversity, bahwa ya pada kenyataannya dunia nggak ada yang seragam ya, nggak ada yang hitam semua gitu, ada macam-macam warna gitu. Nah, di situ wow gitu ya. Makanya kalau ada istilah bahwa kita mah masih di bumi aja ya, orang lain udah ke bulan gitu, itu tepat sekali dalam area hearing loss, dalam area auditory verbal therapy. Mereka sudah sedemikian detailnya gitu ya untuk segala program itu agar inklusif, agar tadi equal, sejajar, semua orang tidak dibeda-bedakan, semua orang terrepresentasi, tidak dimarginalisasi gitu ya, tidak dipinggirkan gitu. Nah, yang menonton sih biasanya sama ini Bu Verna dan Mbak Gali gitu ya. Ada enggak yang lainnya? Boleh raise hand ya, sebelum saya panggil Bu Verna dan Bu Mbak Gali lagi. Mungkin Bu Rizky sempat juga nonton, Bu Rizky Sastia, recordingnya. Kalau Bu sempat nonton Bu? Gantian Bu, yang lain Bu. Oke, ya udah. Mbak Gali dulu deh, kalau gitu Mbak Gali apa nih? Kalau dari Mbak Gali ya, yang paling berkesan dari yang ditonton itu recording semua. Iya. Ya hampir sama sih kayak apa yang Bu Eka rasain ya, pertama-tama awal-awal tuh kok gini videonya gitu, tapi ke ujung-ujung ya akhirnya ngerti juga sih, pahamnya mau dibawa kemana gitu. Jadi si sekolah ini itu adalah ternyata organisasi pertama terbesar di bidangnya. Terus juga mereka itu sudah memiliki 200 anggota dan melayani sekitar 1.000 siswa dan keluarga di setiap tahunnya. Dan tujuan dari sekolah ini tuh memang organisasi yang anti rasisme, terus juga inklusi dan lebih ke beragaman gitu. Dan dari actionnya mereka itu memang lebih ke ini sih, lebih ke pentingnya tentang mengangkat atau menyamakan hak gitu, menyamaratakan hak gitu. Jadi nggak ada bedanya, dan awal-awal yang dibahas adalah perbedaan antara orang yang berkulit hitam dengan orang yang berkulit putih. Jadi di negara sana itu memang ada diskriminasi dengan orang-orang yang berkulit hitam gitu. Jadi gimana caranya organisasi ini bisa merangkul juga gitu. Jadi nggak ada rasis juga. Terus juga dari model sekolahnya itu memang awalnya dibentuk dari modelnya Simmons, ada why, how, sama what-nya. Jadi mereka itu ini dulu sih, buat fondasi dulu kenapa mereka membuat organisasi itu, terus bagaimana tindakan yang akan mereka lakukan, dan apa sih yang diinginkan dari organisasi itu, akhirnya terbentuklah si sekolah ini. Itu sih yang saya tangkap. Thank you sharing-nya Mbak Gali. Bu Verna boleh dong share yang paling berkesan untuk Ibu. Aku sejujurnya nggak ingat ya. Sementara ditandainnya sih di situ sudah nonton gitu. Yeah. Mungkin kayaknya waktu pas nonton ketiduran itu ya. Kayaknya pas nonton waktu live, soalnya terus tadi pagi memang coba recording, nggak tahu kenapa dia tuh nggak muter, makanya tadi di grup nanya gitu. Jadi aku benar-benar blank sih, jadi nggak ingat ini ceritanya tentang apa ya. Tapi sedikit-sedikit di depan itu aku pikir kayak promo sekolah gitu kan, tapi ternyata mungkin di belakangnya lebih seru ya, tapi kayaknya aku nggak nyampe ke situ deh. Nah, jadi mungkin ikut denger dulu aja lah. Jadi di dunia mimpi ya Bu deh. Nggak, terus terang ya, pas hari simposiumnya nggak kuat sampai itu, hanya dari maghrib sampai subuh ya ibu-ibu ya, yang mungkin nanti tahun depan ingin ikut. Tapi seru ya Bu ya, ketika live itu kita merasakan vibrasinya bertemu dengan orang tua gitu ya, yang punya hearing loss gitu ya, dan itu di seluruh dunia, dari India, dari Arab, dari mana-mana, dari Amerika, Australia, semuanya, dan juga profesional yang terkait FBT. Jadi vibrasinya tuh nggak bisa diuangkan lah kalau menurut saya, dan selalu dapat sesuatu insight yang wow, luar biasa gitu ya, inspiring. Jadi yang saya berkesan ini, terus terang ya, saya sih dulu nggak ikut ininya Bu, nggak ikut live-nya yang topik ini, udah tidur juga saya pastinya, dan jadinya barusan last minute saya baru nonton lagi, ternyata luar biasa ya. Jadi di sana sangat sangat detail, jadi sistem semuanya ya, pokoknya dari mulai professional development-nya gurunya, terapis gitu, itu harus aware terhadap
inklusi ini, jangan sampai ada membedakan tanpa sadar gitu ya. Kadang-kadang mereka sih kalau dalam pikirannya seperti tidak membedakan, ya aku merasa tidak membedakan kok gitu ya. Misalnya saya, tapi ketika misalnya ya ada semacam worksheet gitu ya, atau apa namanya, refleksi diri gitu ya, dia mengakses diri sendiri, ternyata baru sadar, oh iya ya, saya ternyata apa yang saya lakukan ini mendiskriminasi tanpa saya sadari gitu. Jadi semua sampai kurikulumnya, sampai bahkan library-nya, mereka sampai betul-betul diaudit apakah diskriminatif atau tidak. Salah satunya sampai begini loh. Jadi si library-nya itu, buku-buku itu didaftarkan, mereka pasti punya daftar kan buku-buku yang ada di library. Lalu dikelompokkan mana yang ini tentang non-human gitu ya. Misalnya tadi dia contohkan buku yang Hungry Caterpillar ya, The Hungry Caterpillar gitu. Itu kan bukan human ya, bukan tentang manusia. Lalu kemudian buku-buku tentang manusia nanti dibagi lagi. Apakah itu misalnya tentang yang mewakili apa namanya? Mayoritas gitu ya. Misalnya buku-buku yang kita baca, terus terang saja ya, yang anak-anak kita baca, anak-anak pengguna teknologi pendengaran ini baca, yang punya hearing loss ini baca, pasti tentang anak reguler, ya kan? Coba lihat aja ya di lemari kita masing-masing di rumah, apa namanya, lemari buku, apalagi buku anak-anak kita, berapa persen yang tentang mereka, yang tentang memiliki gangguan pendengaran, yang menggunakan teknologi pendengaran, dan seterusnya. Nah, di sana tuh sampai segitunya, library-nya tuh di-assess, di-audit gitu ya, sehingga mereka pun gitu ya, yang sudah punya program yang sangat canggih, mereka baru sadar, ya ampun ternyata library kita itu sangat apa ya, anak-anak reguler gitu kebanyakan ya, buku-buku tentang manusianya itu. Hanya sedikit yang mewakili, kan di sana sebetulnya masing-masing apa namanya, banyak ras ya di sekolah itu gitu ya, ada yang memang kulit putih, ada yang dari Meksiko, ada yang dari India, ada yang China, segala macam, dan itu distribusinya tuh tidak ini gitu ya, tidak equal. Jadi kebanyakan tuh yang white skin gitu ya, kulit putih. Apalagi dengan kebutuhan khusus, ini anak sekolah ini kan menangani anak-anak hearing loss gitu ya, pengguna teknologi pendengaran, ternyata itu sedikit sekali gitu yang mereka miliki buku tentang itu. Jadi terus dia menunjukkan, si pembicaranya ini menunjukkan salah satu, ada ya di YouTube gitu, saya lupa namanya, tapi ada seorang penulis gitu ya, dia berkulit hitam, itu menyebutkan sebuah quote yang akan saya ingat seumur hidup saya, insya Allah ya. Jadi buku itu katanya harusnya sebagai mirror, sebagai kaca, cermin, juga sebagai windows gitu ya, jendela, tapi juga sebagai sliding doors gitu kan, atau pintu geser gitu. Kenapa sebagai apa namanya tadi, mirror? Pertama, anak kita harus melihat dalam buku gitu yang dia baca, ada perwakilan dirinya gitu. Kebayang nggak ya kalau misalnya jadi anak kita yang hearing loss, pengguna teknologi pendengaran, semua buku yang apa namanya, semua buku yang dia baca tidak ada tentang hearing loss gitu ya, tidak ada wakil dirinya. Semua boneka tidak ada perwakilan dirinya yang menggunakan alat misalnya. Terus kemudian ke kelas, sekelasnya nggak ada yang pakai ABD seperti dia, yang pakai implan seperti dia. Dimanapun dia di rumah tidak ada, hanya dia yang pakai. Jadi kalau di setiap saat itu tidak ada yang mewakili dirinya, bagaimana rasanya jadi mereka? Apakah aku itu berharga gitu di dunia ini? Mungkin itu yang ada di benak mereka. Ternyata hanya aku ya yang begini, hanya satu-satunya ya, tidak ada lagi ya yang seperti aku, seperti itu kan. Lalu kemudian itu pertama cermin, jadi harus ada dalam apapun yang kita share ke anak ya, entah itu nanti bisa dikenalkan ke teman yang sama-sama pakai alat gitu ya, atau buku yang tentang, makanya saya hargai ini Bu Verna ya, usahanya Bu Verna yang luar biasa, menulis buku Aku Bisa Merawat Alat Mendengarku. Lalu kemudian Bu Rina Jayani juga ya, putranya ya, Ramzi ya, Bagar ya, itu juga menulis tentang ini. Dan mungkin ada juga ibu bapak lain yang ada di sini yang sebetulnya sudah menulis tapi saya tidak tahu, nanti boleh di-share juga nanti di WhatsApp grup. Nah itu jadi harus ada mirrors yang mencerminkan dirinya sendiri gitu ya, perwakilan dirinya. Lalu ada duanya sebagai window, sebagai jendela. Dia juga harus belajar bahwa oh ada orang-orang lain gitu yang berbeda dari dirinya ya. Entah itu anak yang reguler, entah itu oh anak yang misalnya pakai kursi roda, pakai kacamata, dan semuanya itu harus yang beragam, seberagam mungkin, sehingga dia tahu bahwa di dunia ini memang tidak ada, hanya ada seperti mereka gitu ya, tidak hanya ada yang seperti orang lain di luar dia gitu, tapi semuanya berbagai macam orang itu ada, berbagai warna gitu ya, orang itu berbeda-beda ada.
Lalu kemudian, nah, kemudian ada sliding doors. Artinya sliding doors ini bahwa setelah dia melihat ya, oh ternyata ada anak yang menggunakan kursi roda misalnya, oh ada anak yang reguler gitu ya. Tapi dia juga kemudian bisa mengakses orang-orang yang berbeda itu dengan membuka sliding doors itu gitu ya, membuka pintu yang bisa digeser itu sehingga mereka bisa berkenalan, berinteraksi, saling menghargai, saling respect, bekerja sama dan seterusnya dan seterusnya. Itu indah banget ya kalau dunia bisa seperti itu ya. Jadi ada lengkap, ada windows yang dia bisa melihat pihak lain gitu ya, ada juga mirrors, cermin yang dia bisa melihat representasi dirinya, bahwa dirinya itu diakui existence-nya. Kebayang nggak kalau dia nggak ada representasi gitu dalam apapun, dalam buku, dalam mainan, dalam apapun tidak ada representasi, dia merasa ternyata not exist gitu ya, tidak diakui keberadaannya. Lalu tadi ada sliding doors. Dan ini tidak hanya penting untuk anak-anak kita yang menggunakan teknologi pendengaran, tapi juga yang lainnya gitu ya, entah itu kakak adiknya, entah itu pihak luar. Jadi dia mencontohkan misalnya si pembicara dalam seminar itu, dalam simposium itu, kebayang nggak? Ini contoh ya kalau di luar negeri ini ceritanya. Kalau misalnya setiap buku itu selalu white skin gitu, kulit putih, hampir semua buku yang dia baca hanya tentang itu. Jadi nanti dia punya pemahaman yang semu ya, anak-anak yang kulit putih itu, bahwa dia merasa jumawa gitu. Wah, ini selalu tentang aku gitu kan. Selalu tentang apa ya, kaumku gitu. Jadi kayaknya tuh di dunia itu yang paling penting adalah kaumku. Makanya mungkin ya seperti apa namanya? Donald Trump gitu ya, merasa begitu, mungkin dia jarang mengakses yang berbeda dengan dirinya gitu ya. Jadi selalu dia melihat selalu perwakilan dirinya melulu gitu. Sehingga nah, kalau misalnya kakak adik anak kita gitu ya, atau misalnya pokoknya anak-anak yang reguler ini hanya selalu melihat yang reguler, tidak pernah membaca buku yang seperti Bu Verna terbitkan, misalnya yang Bu Verna tulis dan terbitkan, tadi yang Ramzi terbitkan ya, terus pokoknya tidak melihat boneka yang berbeda dengan dirinya gitu ya, itu nanti mereka bisa merendahkan yang lain juga ya, tanpa dididik. Sebetulnya tidak dididik, tapi tidak dididik secara verbal gitu kan, nggak ada ya kayak orang tua yang jangan hormati misalnya yang berbeda denganmu, mungkin nggak ada yang begitu ya, tapi tanpa sadar gitu kita menyediakan resources, sumber daya untuk anak-anak reguler ini yang menjadikan mereka jumawa tanpa kita sadari gitu. Makanya kita juga harus apa ya, harus menunjukkan ke anak-anak reguler ini yang apa ya, Windows-nya gitu. Ada loh anak pengguna teknologi pendengaran, anak yang pakai kacamata, anak yang punya autisme, macam-macam gitu. Dan kamu boleh berinteraksi dengan mereka, kamu boleh bermain sama mereka, dan kamu bisa bekerja sama dengan mereka untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Nah, sebelum saya kebanyakan bicara malam ini, saya undang yang lain dulu yang ingin berkomentar, silakan raise hand atau saya tunjuk nanti. Ya, Bu Gendis silahkan. Mamanya Gendis ini ya kayaknya ya. Boleh Bu. Langsung aja lah Risan Bu, biar kita rame. Biar nggak satu arah saya doang. Iya, Bu Eka. Jadi pernah sih waktu itu nonton Toy Story ya, film Toy Story kalau nggak salah, di Toy Story 4 atau berapa yang terakhir saya lupa. Gitu. Jadi ada satu scene cuman sekilas banget beberapa detik itu ada anak yang digambarkan pakai implan gitu, dan Denis lihat waktu itu, terus dia langsung komen, ibu gitu kan, minta di stop gitu, di pause, dia mau lihat lebih detail gitu ya, ibu sama itu pakai implan gitu. Lalu dia bertanya lebih lanjut, kenapa itu sama seperti Mbak Gendis gitu kan, dia juga pakai implan ya, kenapa bisa pakai implan gitu, tidak dengar juga ya, iya gitu kan. Terus dia juga lihat sih akhirnya menerangkan juga kalau di kelasnya ada teman lain yang berbeda gitu kan. Kalau si ini gitu itu sukanya lari-lari di kelas gitu. Terus ada beberapa anak juga masih suka tantrum gitu kan ya, nangis di kelas. Tadi si X gitu nangis di kelas, tapi aku tidak tahu kenapa gitu katanya. Nah, jadi dia sudah mulai mengamati sih kondisi-kondisi sekitar yang memang berbeda, dan dia juga menyadari kalau dia pun juga berbeda gitu. Tapi selalu kembali lagi ya untuk diyakinkan kalau walaupun
tidak sama, misalnya gitu, teman-teman yang lain nggak pakai alat, tapi aku bisa dengar ya. Biasanya sih endingnya ditutup dengan kalimat seperti itu. Terima kasih ya Bu ya sharingnya ya. Ada yang ingin sharing lagi? Boleh siapa aja yang sudah tadi sharing pun tidak apa-apa kalau ingin sharing lagi. Di sini ada Bu Adila dari Makassar. Ibu lagi available nggak Bu Adila? Untuk sharing ya, apa yang ada di benak Ibu ketika tadi kita ngobrol-ngobrol. Ya Bu. Ya, jadi Emir juga pernah ya Bu ya, bahkan mungkin karena dia remaja, dia pernah bilang begini sama saya, Bunda, kenapa sih saya harus pakai ini gitu? Dia bilang kayak gitu. Terus sampai dia gini Bu, ih, saya mau lempar saja deh alat saya, saking frustasinya kayak gitu kan. Terus Emir kan, iya Emir kan nggak bisa dengar. Terus kan Emir sudah bisa dengar kan? Saya ini aja kan Bu ya. Iya, tapi kok saya harus, pokoknya intinya Bu, seakan-akan dia bertanya, kok saya harus pakai alat ini gitu kan dibanding teman-temannya gitu. Cuman karena di tetangga juga ada satu orang ya Bu ya, yang memakai alat gitu, kemudian kita juga ada komunitas Bu ya, terus kami juga saling sering mengajak anak-anak kami satu sama lain. Jadi dengan cara itulah saya menunjukkan ke Emir bahwa ya memang kamu berbeda nak dengan yang lain, tapi ya kamu nggak sendiri gitu, masih banyak juga yang menggunakan alat bantu dengar seperti kamu. Tapi kan saya selalu tekankan Bu bahwa ya dengan alat itu ya kan Emir sudah bisa dengar kayak gitu sih Bu. Iya Bu, sampai dia kayak mikir sampai saya mau lempar saja alat saya kayak gitu kan, sedih juga ya Bu ya, saya sedih tapi saya berusaha untuk menyampaikan bahwa ya memang begitulah kenyataan yang kamu harus hadapi kayak gitu sih Bu. Jadi aduh apalagi di negara berkembang seperti kita ya, di negara kayak Amerika aja yang udah maju, wow gitu ya, ternyata masih banyak PR-nya apalagi kita gitu ya. Dan ya hanya kita yang bisa equip ourselves dulu gitu ya, kita melengkapi diri gitu sehingga bisa ya kita edukasi ke anak kita dulu sebelum nanti mengedukasi yang lain-lain gitu ya. Makasih Ibu Dila. Jadi dia sekarang kalau lihat anak lain yang pakai alat gitu ya Bu ya, dia kayak, dia juga pakai alat, berarti sama dengan Emir. Iya sama. Jadi dia udah mulai percaya diri lagi Bu. Gitu aja. Ini insya Allah nih kita bertekad nih RSI ini kan kita kan baru ada FVT Club untuk para orang tua gitu ya. Jadi insya Allah nih mulai September, karena kita kan nggak setiap hari lagi, jadi udah lebih punya waktu. Mudah-mudahan 2 minggu sekali ini dengan orang tua seperti ini ya, nanti 2 minggu sekalinya dengan anak-anak kita. Tapi nanti saya minta saran ya, maksudnya yang terutama yang sudah biasa ngobrol ya, sehingga bisa sharing. Nanti misalnya saya akan undang misalnya anaknya Bu Sinta misalnya ya, sudah dewasa, terus kemudian sharing sehingga yang lain juga bisa look up to her gitu ya. Jadi bisa, oh ternyata meskipun pakai teknologi pendengaran bisa jadi ini, bisa jadi itu. Kalau saya pernah sharing ya, misalnya ke sebagian ibu di sini ada ini ya, misalnya presentasi dari namanya Zina Jawadi ya, itu dia di California, yang suka saya tulis ya, adaptasi tulisan dari yang dia presentasikan di Instagram saya, itu dia sekarang lagi kuliah di kedokteran. Kenapa di Indonesia masih diskriminasi gitu ya, pakai teknologi pendengaran itu nggak boleh jadi dokter. Di Amerika itu biasa aja gitu ya, itu boleh aja, terus kenapa gitu. Menjadi certified EV therapist saja boleh, menjadi certified audiologist saja boleh, kenapa harus dihalangi ya gitu. Jadi mudah-mudahan nanti, ini rencana kita ya, mudah-mudahan insya Allah mulai September, ada semacam ini sharing-sharing, tapi tentu dengan game atau dengan apa ya kalau untuk mereka ya. Tapi nanti mudah-mudahan bisa ngobrol nih kayak Emir ya, kayak Dian, anaknya Bu Sinta, kayak siapapun ya nanti, terutama mungkin saya akan bagi-bagi berdasarkan usia ya, karena kalau terlalu kecil dengan terlalu besar juga nanti ada gap. Mungkin misalnya ini contoh ya, mungkin SMP SMA masih oke lah gitu ya, karena masih sudah bisa ngobrol, jadi bisa saling sharing sehingga bisa lihat saya juga pakai alat loh gitu ya, dan it's okay gitu, bisa sama exist-nya dengan yang lain, anak-anak yang reguler, typically developing children gitu. Terus tadi Dr. Merna, boleh share Dr. Merna, tadi ada menulis di sini di kolom chat. Ini tadi lupa ya, kita nggak kenalan dulu siapa nih yang share itu, mungkin ada yang belum kenal. Silakan Dr. Merna. Ya, kenalan dulu Dok, Iya. mungkin ada yang belum kenal. Saya baru Bu Eka, emang ya
seru, tapi memang saya Mirna, saya dokter THT begitu di Malang. Salam kenal. Saya memang nggak tahu ya, jatuh cinta dengan FET begitu, jatuh cinta untuk mengenal. I love you too, dokter. Iya, karena memang banyak hal sih sebenarnya, tapi memang mungkin kalau sini mengenai implan begitu, tapi sebenarnya saya tuh memang dari dulu suka dari dulu mungkin pengalaman dari saya nggak pernah cerita ya Bu Eka ya. Jadi memang si anak saya bukan hearing loss begitu ya, masih normal hearing gitu mungkin, tapi ya Tuhan itu memberikan. Sinyalnya kayaknya dok putus-putus dok. Saya waktu masih oh ya udah ya. Jelas? Udah lebih masih baik. Putus-putus? Sudah lebih baik. Oke. Ya, jadi anakku yang paling gede itu speech delay. Jadi dulu rasanya, aduh punya anak kok bisa ya speech delay gitu ya, saya pada dokter THT gitu ngurusin pendengaran kok bisa ya anakku sendiri kok speech delay gitu. Dulu rasanya tuh kayak terpukul banget gitu ya. Kenapa anakku ini? Padahal kalau dengerin suara atau apa tuh berespon tuh gitu ya. Dan nanti setelah dicek ya sayanya sendiri ya memang atau anak saya itu ada trauma begitu. Panjang cerita dari traumanya itu membuat dia menarik diri dan tidak mau sampai nanya ke teman-teman gitu, anak saya ini sakit apa, anak saya ini apa gitu, autis kah gitu kan. Karena itu sampai bertanya-tanya gitu, autis kah? Tapi kalau autis kok saya kadang kalau melakukan observasi begitu, ada beberapa kok nggak pas gitu, atau kayak mungkin hiperaktif atau bagaimana. Tapi saya berusaha untuk menilik, oh ternyata anakku ada trauma yang ternyata cukup membekas banget yang membuat dia menjadi menarik diri dan jadi speech delay sama sekali sampai umur 3 tahun tuh tidak bicara. Wah gimana rasanya tuh saya. Ini 2 tahun tuh bicaranya tuh masih kalau butuh aja gitu, dan mungkin ya di Indonesia ya, jadi seperti akhirnya dari situ saya melihat anak saya pun akhirnya diperlakukan seperti anak yang difference dan benar-benar kayak memang kamu bisa gitu ya. Jadi sekarang sih anak saya sih udah kelas 3 sekolah di sekolah biasa dengan ya pendidikannya lumayan lah, average lah, enggak yang bottom bawah gitu enggak. Tapi kalau superior juga enggak, tapi dia bisa mengikuti pelajaran ya normally lah begitu. Tapi benar-benar butuh perjuangan gitu mereka. Jadi benar-benar saya sangat salut begitu, ternyata memang menjadi difference itu difficult banget gitu ya. Anak-anak dengan kebutuhan khusus, entah kebutuhan khusus itu apa saja, masalah mungkin hard to hearing or something else, atau mungkin ada gangguan behavioral atau something else, seringkali orang itu udah adjustment-nya jelek banget gitu. Guru, ya saya bukan tadi kan sudah ada sempat ini ya, guru aja yang harusnya dia bisa support system lah ya, harusnya bisa membangun orang tua ini supaya lebih percaya diri gitu kalau anaknya ini bisa grow up dengan baik dengan gurunya nih enggak. Saya berapa kali itu sempat waktu masih kecil karena anak saya memang masih cilik dan memang trauma sekali. Tantrumnya kan luar biasa, gulung. Seperti itu. Gurunya tuh bukan menenangkan, terus malah saya tuh didatengin. Ya tadi ada siapa ya share yang mamahnya siapa tadi yang bilang disuruh pindah sekolah. Seperti itu. Suruh pindah sekolah, nggak bisa nih anakmu ini nggak bisa di sekolah sini. Keluar aja. Gitu. Wah saya sampai wow, luar biasa nih guru ya. Dia nih bilang tuh benar-benar beberapa guru dan kepala sekolahnya. Waktu itu masih PG ya kayaknya. Saya sampai mikir apa nggak terlalu dini ya orang judgement anak PG dengan bilang nggak bisa apa-apa anakmu ini. Ya begitulah. Jadi benar-benar tapi everything. Jadi mungkin kalau orang lihat anak saya sekarang kayaknya biasa gitu ya, nggak ada masalah mungkin begitu ya. Tapi mereka nggak tahu dulu gimana saya berusaha untuk menguatkan hati saya dan menguatkan hati anak saya bahwa kamu bisa,
kamu bisa. Nah, seperti itu. Jadi ya difference itu memang difficult to be acceptable, but itu bukan alasan bahwa to be different itu kamu nggak bisa apa-apa gitu. Justru kamu akan bisa lebih hebat di bidang yang memang kamu bisa hebat gitu. Jadi begitulah. Jadi saya senang juga di FET ini, klub ini saya jadi benar-benar ngerasa benar-benar bisa saling menguatkan satu sama lain. Apapun yang menyebabkan anak kita spesial, yang menyebabkan anak kita memang different, tapi itu tidak membuat anak kita tidak punya cita-cita, tidak boleh punya cita-cita yang tinggi, tidak boleh mengecilkan cita-cita anak kita, tidak boleh sampai kita underestimate anak kita nanti gede jadi apa, bisa apa gitu ya, jangan. Jadi ya beruntunglah saya bisa di klub ini. Makasih Bu Eka. Makasih Dokter Mena yang luar biasa nih antusiasmenya ya sejak awal. Sekarang sedang mengikuti pelatihan basic FET training dan rumah sakit Indonesia. Luar biasa Dokter THT yang sangat komit ya di area ini, di bidang ini. Memang tadi ya apa namanya, jangankan yang punya difabel gitu ya, yang punya kebutuhan khusus, saya aja ya rasanya ya, maksudnya dunia ini membombardir dengan konsep-konsep yang unrealistik. Misalnya ya, kayaknya baru-baru ini saya merasa oke saja dengan badan saya yang gemuk gitu ya. Apa namanya? Saya growing up itu kayaknya merasa I'm ugly gitu ya. Pokoknya ketika saya sangat kurus ya, ketika kecil saya merasa kok yang lain misalnya bagus ya badannya gitu. Itu kenapa? Karena TV itu hanya figur-figur ideal ya yang ditawarkan di TV, di majalah, di buku, di mana-mana gitu. Jadi apa namanya, ketika saya kurus saya merasa salah gitu ya. Ketika dulu saya biasa aja langsing nih zaman kuliah, saya juga merasa I'm not pretty gitu ya. Aku nggak cantik gitu. Sekarang gemuk, kayaknya baru-baru aja ya saya belajar untuk emang kenapa gemuk gitu ya. Terus emang kenapa gitu? Karena betul-betul televisi apalagi ya media yang banyak iklan-iklan itu membuat kita merasa tidak cukup, never enough, sehingga membeli produk mereka ya, itu kuncinya untuk mereka. Nah, dan tadi saya juga sempat tadi ya, ada juga yang share di saya, ingin assessment dengan saya, speech delay, tidak ada masalah pendengaran anaknya, dan itu juga apa namanya, kan memang tidak ada sekolah parenting ya, jadi jarang orang tua yang betul-betul misalnya mengikuti semacam edukasi dulu gitu ya, sebelum menikah dan sebelum punya anak. Jadi kasus speech delay atau apapun, ya menurut saya ya memang sistemnya gitu ya di Indonesia atau dimanapun di dunia kayaknya memang tidak ada tuh ya yang mempersiapkan sesuatu yang sesungguhnya penting ya, misalnya untuk mengembangkan anak dan seterusnya, sehingga harus nyari sendiri, inisiatif sendiri ya untuk bisa seperti itu tuh ya, ternyata nggak ada secara sistematik. Makanya tuh nanti kita bahas ya setelah simposium, mudah-mudahan kita suatu saat bisa bahas tentang build a parent nation ya, yang Dana Seskain itu. Di situ juga semacam parenting yang harusnya itu semua pihak secara sistemis gitu ya, dari mulai pemerintah itu harusnya memfasilitasi semua hal itu, dan kita akan bergerak mulai dari akar rumput dulu seperti ini ya. Saya ini adalah akar rumput nih sebelum nanti ke pihak-pihak yang lebih besar gitu ya. Nah, kemudian tadi apa lagi yang ingin saya share? Mungkin sekarang karena tadi kita sudah ini ya share tantangannya dan seterusnya, mungkin kita bisa bagi tips-tips yang praktikal ya, yang mungkin terutama yang dari ibu bapak yang sudah pernah mengalami duluan gitu ya, anaknya apa namanya melalui journey ini, perjalanan hearing loss ini, lalu kemudian profesional juga ya, di misalnya saat sesi terapi, saat apapun itu, atau ketika di sekolah dan seterusnya, boleh di share di tips-tips praktis gitu ya, yang bisa nanti kita saling belajar dari tips itu. Ini contohnya saya tadi siang baru aja school visit secara online, jadi anaknya di Jambi, di kelasnya dengan teman-teman sekelasnya, dengan ibunya juga, dan dengan ustazah di sana, dengan gurunya. Lalu saya join pakai Zoom meeting. Intinya kan saya ingin mengedukasi ya ke temannya ini bahwa apa namanya, memiliki hearing loss it's okay, itu biasa aja gitu, bukan sesuatu yang gimana-gimana, dan yang perlu kita lakukan hanya mendukung gitu kan, apa yang bisa kita dukung. Nah, saya mulai dari misalnya saya menunjukkan beberapa tokoh ya, misalnya namanya anak pasti dengan games ya, tadi school visitnya itu walaupun secara online. Misalnya saya tunjukkan ini adalah Presiden Roosevelt gitu ya, coba tebak gitu ya, apa ininya, apa kekuatannya gitulah, terus kemudian apa tantangannya, kan setiap orang itu punya kekuatan dan punya tantangan masing-masing. Lalu kemudian
setelah menebak kan mereka tidak ada yang tahu ya, Franklin Roosevelt saya aja belum lahir ketika dia meninggal gitu dan seterusnya. Jadi kemudian saya beritahu kan, Franklin ini mantan presiden Amerika dan dia tantangannya adalah dia tidak bisa berjalan sebetulnya ketika memimpin jadi presiden itu, dia pakai kursi roda gitu ya. Terus saya berikan contoh-contoh lain semacam itu gitu ya, Helen Keller lah segala macam, Angki, Gus Dur yang bisa jadi presiden dengan keterbatasan penglihatan dan seterusnya. Nah, lalu kemudian saya juga lalu tunjukkan foto saya sendiri. Kira-kira tebak gitu kan kekuatan Bu Eka apa gitu. Oh, mereka bisa menebak. Bu Eka guru ya? Iya, betul. Kira-kira tantangan Bu Eka apa? Terus nggak ada yang menebakkan ya. Kayaknya terus anak-anak kayaknya Bu Eka nggak ada tantangan deh katanya. Soalnya dari tadi kan ceritainnya yang kursi roda gitu kan, yang pakai yang autisme, misalnya Temple Grandin dan seterusnya. Jadi semua orang ada kekuatan, ada tantangan yang saya bilang. Saya tantangannya tidak bisa masak saya bilang. Terus anak-anak nanya, terus beli makan di mana? Di GoFood gitu ya. Nah, semacam itu. Lalu saya kembalikan ke mereka. Mereka apa kekuatan diri masing-masing ya? Semua anak nih ya, masing-masing saya minta cerita. Saya kekuatannya katanya saya bisa matematika gitu ya. Tapi saya nggak bisa berenang. Oh belum bisa berenang karena kamu masih kecil ya. Kalau udah gede seperti ini nggak bisa masak, itu sesuatu yang tidak bisa diremedial. Nah, jadi semacam itu sehingga dikenalkan juga bahwa anak ini ya yang saya school visit itu ada kekuatannya. Saya tanyakan ke teman-teman, kekuatannya apa yang selama ini kamu lihat? Kata mereka, pinter gambar, pinter bikin komik, betul gitu. Kira-kira apa tantangannya gitu kan? Mereka nggak begitu sadar, lalu kita edukasi ke mereka bahwa tantangannya adalah mendengarnya harus pakai alat, seperti juga Angki Yudhistia saya bilang. Jadi kalau tidak pakai alat itu akan sulit. Nah, bagaimana cara mendukungnya? Lalu kemudian saya share gitu, saya edukasi. Lalu kemudian misalnya berbicara lebih dekat ketika berbicara dengan anak ini gitu ya. Kemudian jangan terlalu cepat, jangan bareng-bareng gitu, 2 orang bicara sekaligus dan seterusnya lah, edukasi. Tapi namanya anak-anak itu kemudian kita sudah sediakan semacam gimmick ya, hadiah-hadiah gitu yang nanti kalau misalnya betul, jadi setiap orang ketika menjelang selesai itu saya minta berdiri gitu ya, bergiliran memperkenalkan namanya, kekuatan dia gitu ya, dia sendiri, lalu tantangan yang dia punya, lalu kemudian bagaimana cara mendukung temannya tadi yang menggunakan teknologi pendengaran. Lalu kemudian setelah semuanya, baru kita kasih hadiah. Itu contoh ya, contoh praktis yang mungkin mudah-mudahan nanti bisa dilakukan juga di sekolah atau di tempat yang lain. Nah, saya undang sekarang ibu-ibu, ada 5 menit kita saling sharing lagi. Tips praktis apa yang pernah dilakukan dan dirasa working gitu ya, sehingga bisa menjadi inspirasi nih untuk orang tua maupun profesional yang lain. Silakan raise hand atau langsung lisan, boleh. Nah, Bu Devi di sini menulis nih Bu tentang film, misalnya salah satunya Bu, boleh nggak Bu Devi kita on mic lagi, mic-nya on lagi Bu untuk sharing ya. Salah satunya resources yang Ibu pakai ya, silakan. Nah, enggak juga sih, itu pas kebetulan nonton, wah kok ada anak nih pakai CI dia. Terus jadi di film itu tentang aliennya itu sangat sensitif sama suara. Jadi semua orang tidak boleh bersuara gitu. Terus CI-nya itu ditempelin ke mic, bunyinya nging gitu. Nah, nging itu bisa melemahkan si monster, si aliennya itu. Gitu, dan akhirnya dia situ menyadari kelemahannya, terus dan sebagainya. Akhirnya dia jadi penyelamat sih di film itu. Oke, makasih Bu. Bu Verna, saya ingin undang karena Ibu menulis buku tentang itu khusus ya, dan saya lihat sana situ punya boneka yang pakai ini apa namanya, prosesor dan seterusnya, gimana Bu? Ya, jadi di awal-awal Sanas pakai alat bantu dengar, jadi waktu itu aku bahkan minta daminya sama hearing center gitu. Jadi waktu itu aku minta beli ya, aku bilang sama ininya, sama hearing centernya, aku bilang, Mbak, aku boleh minta daminya enggak gitu. Aku minta daminya karena waktu itu kan masih yang awal-awal memperkenalkan pakai alat, jadi supaya dia tahu. Karena kalau kita yang pakai alat beneran kan kadang suaranya terlalu ini ya, untuk kita yang pendengar yang nggak punya masalah kan, kalau kita pakai beneran itu nggak enak gitu. Atau kita pakein ke bonekanya gitu kan. Nah, kemudian saya pikir kenapa saya nggak pakai, saya minta aja daminya gitu. Akhirnya saya jadi waktu itu saya pakein dami ABD tuh ke si bonekanya Shanas gitu. Sampai kemudian saya juga pesan plushie gitu, boneka kain itu custom
Jadi saya minta yang memang ada alat bantu dengarnya. Supaya ya itu tadi Sanas menyadari bahwa ini tuh bukan satu hal yang aneh gitu. Dan ya itu, jadi Sanas juga selama ini tuh dia tidak menganggap ABD itu atau pokoknya teknologi mendengar itu sesuatu yang harus disembunyikan gitu, sesuatu yang harus ya biasa aja gitu, kayak sama kayak aksesoris yang ya ada orang yang pakai topi, ada orang yang pakai jilbab, dan itu suatu hal yang biasa aja gitu, karena di kita pun tidak membuat itu sebagai satu hal yang apa ya, yang aneh gitu. Gitu. Jadi ya, dan anak kan sebenarnya memperhatikan ya, dia memperhatikan bagaimana orang tuanya gitu. Jadi karena kita jadi kalau misalnya lagi di luar terus orang lagi di luar dan misalnya orang nanya itu apa gitu, dan kita langsung oh iya dia pakai alat bantu dengar, anak saya nggak dengar, anak saya terlahir tidak mendengar, bla 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 begitu gitu, dan itu jadi satu hal yang biasa aja gitu. Jadi dia tidak, jadi sejauh ini nggak tahu apa mungkin Sanas belum terlalu besar gitu ya, tapi sejauh ini dia tidak menganggap itu sebagai suatu hal yang aneh ya gitu, karena dia menganggap ya itu sebagai aksesoris. Kayak ayahnya kan juga pakai kacamata gitu, jadi kayak bukan hal yang ini gitu, bukan yang hal luar biasa gitu, biasa-biasa aja gitu. Jadi kalau Shana sih gitu, mungkin karena dari awal pun kita tidak menganggap itu satu hal yang nggak pernah memperlakukan alat itu sebagai satu hal yang gimana gitu, karena waktu itu ada juga misalnya sama neneknya gitu ya, kayak itu ditutup sedikit tuh rambutnya, digituin kan gitu kan, ditutup sedikit rambutnya gitu, apa-apa biarin aja bilang gitu, justru kalau ditutup-tutupin nanti kalau jatuh nggak kelihatan lagi gitu, nggak apa-apa biarin aja. Jadi karena nggak pernah ditutup-tutupin, tidak pernah menganggap itu sebagai benda yang aneh, jadi Sanas juga tidak melihat itu sebagai sesuatu hal yang memalukan gitu. Bahkan dia menganggap itu bagian dari kebutuhan dia gitu. Jadi dia bakal, kalau ada misalnya kakaknya aja nggak sengaja nyenggol, dia tuh yang langsung marah. Tidak boleh, nanti Medel marah katanya. Nanti Medel marah katanya gitu. Gitu sih. Okay. Jadi kalau kitanya aja menutup-nutupi ya, misalnya ada yang misalnya menutupkan dengan, bahkan yang anaknya tadinya nggak pakai jilbab dijilbabin gitu atau apa, kalau menutup-nutupi nanti anak akan belajar bahwa oh ternyata ini sesuatu yang memalukan, yang sesuatu yang harusnya. Oke, ini ada yang apa namanya? Ada yang raise hand. Siapa ya, Mbak Gali? Aku belum bisa kelihatan. Mungkin ada yang R. Boleh, Ibu silahkan, Ibu atau Bapak? Ya, ini Rina. Saya pakai kaun anak saya. Ibu. Ibu Rina Jayani, apa kabar? I love you, Ibu. Ya, maaf saya tidak pakai video dulu ya. It's okay. Lagi kurang sehat. Oke. Saya mau menanggapi tadi mengenai sekolah. Karena pas banget mengenai sekolah. Jadi memang disitulah pentingnya sebuah sekolah inklusi menurut saya, karena sebuah sekolah inklusi adalah menggabungkan anak-anak reguler, anak-anak dengan normal hearing, bercampur dengan anak berkebutuhan khusus, tapi ada kuota, di mana tidak semuanya berkebutuhan khusus, tapi ada kuotanya. Tujuannya adalah memang agar kelas berjalan dengan kondusif, di mana sekolah inklusi adalah bukan sekolah luar biasa. Ya, kalau sekolah luar biasa artinya guru-gurunya juga sudah dibekali oleh pengetahuan dan skill untuk menangani anak berkebutuhan khusus. Sementara sebuah sekolah inklusi adalah sebuah sekolah, institusi yang berniat untuk mengajarkan kepada anak-anak keberagaman, bahwa dalam satu kelas itu ada yang normal hearing, ada yang memakai alat bantu dengar, kemudian ada yang speech delay, kemudian juga ada yang masih menangis-nangis, ada yang masih muter-muter gitu ya, dalam satu kelas. Itu dicampur. Nah, itu memang selama bertahun-tahun saya mengelola sekolah Luna, itu terlihat hasilnya pada anak-anak reguler. Anak-anak regulernya itu terlihat
empatinya tumbuh, mencoba membantu walaupun tetap ada saja misalnya yang nggak sabaran, misalnya lagi di playground dia mendorong temannya, atau selama di kelas belum lama ini terjadi, akhirnya dia membalas karena ternyata setelah ditelusuri anak reguler tersebut sudah sabar sekian lama dia dijaili atau didorong sehingga dia sebenarnya bukannya dia memukul tapi dia defense himself gitu ya. Gitu. Nah, namun kendalanya dalam sebuah sekolah inklusi memang idealnya adalah tadi ingin mengajarkan keberagaman, kemudian saling menghormati, kemudian bahwa di dunia ini tuh banyak macam gitu ya. Namun lagi-lagi skill, pengetahuan dari gurunya, juga dari orang tuanya sebenarnya. Yang paling berat dalam mengelola sebuah sekolah inklusi itu adalah orang tuanya. Justru orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, bukan orang tua yang anak reguler. Aduh, hati ini sering hancur, Bu Eka. Hati ini sering hancur. Contohnya apa, Bu? Misalnya ya, perilaku diskriminatif mereka yang atau challenging dari mereka. Iya, jadi misalnya ya namanya dalam satu kelas kan pasti bising, ya kan. Kemudian rame atau terjadi misalnya didorong, itu kan hal yang maksudnya tidak sengaja, ya kan. Nah, yang anak berkebutuhan khususnya itu orang tuanya itu sering marah gitu. Misalnya, loh, ibu nggak tahu kalau anak saya nih kan memang begini, yang lain tuh harus menerima gitu. Jadi orang tuanya itu merasa bahwa memang anaknya khusus, jadi ya you have to treat anak saya extraordinary gitu. Padahal kan tujuannya justru dia semua tuh harus belajar gitu ya, baik dari segi anaknya ataupun orang tuanya. Jadi sering harus ngurut dada sih. Bu Eka gitu. Begitu juga yang memiliki anak gangguan pendengaran tuh juga saya kadang-kadang inhale, exhale gitu. Nah, terus mengenai bahwa anak gangguan pendengaran biasanya tadi seperti yang Bu Dila sampaikan bahwa Emir marah atau dia tidak terima dirinya menggunakan alat, itu biasanya baru sadar, anak itu baru sadar itu later age ya. Jadi setelah usia SD ke atas. Jadi kalau masih usia dia di PAUD, usia dini, dia belum sadar kalau dia itu berbeda. Dia masih bahwa pokoknya alat itu buat mendengar, fun, biasa-biasa aja gitu. Biasanya dia setelah beberapa tahun terus dia baru ngeh, kok kenapa saya sendiri ya yang pakai alat gitu. Karena kebetulan Ramzi juga dulu kan di sekolah hanya dia yang sendiri, kemudian di rumah dia sendiri. Tapi saya perhatikan waktu di usia TK, SD kelas 1, kelas 2 aman. Tapi begitu dia kelas 3, kelas 4 gitu, dia baru, kenapa cuma saya yang pakai? Kenapa kakak dan abang saya nggak pakai? Walaupun saya akhirnya menjelaskan. Kemudian memiliki anak gangguan pendengaran, kalau di usia dini itu memang tantangannya adalah bagaimana anak kita bisa bicara, ya kan, bisa berkomunikasi verbal. Sebenarnya harus diajarkan itu nggak cuma itu sih, menurut saya. Pertama, dia bisa menerima dirinya, bahwa dia berbeda, kemudian dia harus mandiri, percaya diri, tangguh. Kalau menurut saya penting sekali mendidik anak kita untuk tangguh, jangan selalu melayani. Kemudian yang tadi bahwa memang anak kita extraordinary atau special, ya orang tuanya juga melayani extraordinary. Nanti dirasakannya tuh nanti. Karena maksud saya ini, saya sebenarnya lagi maksudnya
ya Ramzi lagi belajar sendiri di luar gitu ya. Kemudian sebenarnya kemampuannya kalau dibanding yang zaman sekarang, anak-anak yang dengan EVT yang udah bagusnya sekarang gitu ya, pengetahuan orang tuanya juga yang dengan ada EVT Club, kemudian Bu Eka juga rajin sharing mana EVT. Sekarang skill orang tuanya udah bagus-bagus banget dah. Nah, tapi ternyata setelah saya perhatikan bahwa yang membuat Ramzi survive itu ya bahwa saya dulu cukup keras gitu ya, tangguh. Di mana dia sekarang di kampusnya itu dosennya pun kayak nggak peduli kalau dia itu berbeda. Jadi target tetap dibikin sama, waktu juga dibikin sama, padahal bisa saja dia tidak mendengar atau miskomunikasi. Jadi bukan karena dia tidak bisa, tetapi karena dia miskomunikasi atau ya itu sih mungkin nanti terlalu panjang sharingnya. Kira-kira gitu Bu Eka. Berharga banget Bu. Sekarang kuliah di mana Bu Ramzi Bu? Dia di The One Academy di Malaysia. Tapi tapi maksud saya ini juga ya dia di ujung tanduk ya, karena bisa dia terus, bisa dia gagal ya. Tapi buat saya apapun yang akan Ramzi hadapi, saya akan support, dan saya tidak pernah menunjukkan kalau saya sangat khawatir, kalau saya sangat sedih. Misalnya buat saya yang paling penting adalah dia happy. Padahal menurut saya cukup berat buat dia tidak ada teman. Karena mungkin itu baru pertama kali dia sendiri. Teman-temannya juga nggak tahu kalau dia berbeda. Kalau dulu tuh selalu kan ada body system ya. Dan kalau di EVT itu, kalau di kelas itu sebaiknya ada body system, ada teman yang akan membantu dia kalau dia nggak dengar gurunya bicara apa, temannya akan menolong. Dan itu saya lakukan memang di SD, SMP, SMA, itu saya selalu ke sekolahnya Ramzi, kemudian saya menjelaskan kepada gurunya, terus saya lihat ada nggak temannya yang kira-kira satu aja, saya bilang. Saya nggak butuh teman banyak untuk Ramzi, saya cuma butuh satu saja untuk bisa membantu. Dan alhamdulillah sepanjang perjalanan sekolahnya itu ada. Nah, tetapi ternyata challenge-nya itu sekarang tidak punya teman sama sekali, tidak berani bertanya kepada dosen, ya kan, kuliahnya online dan offline, nah itu berat sekali. Kemudian deadline yang begitu tinggi, jadi dia banyak gagalnya itu karena miskom. Jadi bukan karena skillnya dia tidak bisa, tapi ternyata yang dia lakukan itu dibilang nggak boleh, dia dengernya boleh, kayak gitu. Jadi hal-hal seperti itu sih. Tapi buat saya itu tantangan, dan ternyata Ramzi bisa melaluinya menurut saya karena memang saya cukup keras. Karena saya dulu selalu bilang di sharing saya, kalau anak reguler belajar mungkin cukup 2 kali atau 3 kali untuk memahami satu materi, anak saya mungkin harus 10 kali. Nah, untuk bisa 10 kali berarti kan dia butuh fisik dan mental yang kuat. Nah, bagaimana kita didik anak kita untuk memiliki fisik dan mental yang kuat, itu tidak tiba-tiba datang. Nah, itu kita harus mencicilnya dari sekarang agar dia bisa ke depannya menjadi anak yang tangguh. Kira-kira itu sih Bu Eka. Terima kasih Bu Rina, sharingnya sangat berharga sekali ya. Jadi pengetahuan untuk kita semua. Dan mohon maaf ya Ibu-ibu, tadi walaupun saya janji akan tepat waktu, tapi nggak apa-apa, saya sharing yang berharga ya, ada tambahan-tambahan di 20-30 ini. Dan ternyata ini ya, memang negara-negara itu masih lain-lain juga ya Bu ya. Kalau misalnya saya dengar dari Raisa pengguna implan masih putih ya, putrinya Bu Rini Selang, ketika dia kuliah di Australia, justru dosen-dosennya yang jemput bola ke dia, apa yang bisa aku bantu katanya ya, kamu pakai implan, apa yang saya bisa support gitu. Jadi berarti kalau di Malaysia termasuk itu ya Bu, yang kita harus datang duluan mungkin ya, mudah-mudahan. Saya ada teman ya Bu Eka, dia selalu minta saran sama saya untuk anaknya, karena kebetulan dia kenal saya dari mau implan, dari sekolah, sampai dia bilang, Bu Rina, ini dia udah akan lulus SMA, kemudian dia diterima di Politeknik, tapi Politekniknya sudah bilang tidak menerima anak berkebutuhan khusus.
yang saya dengar juga yang itu. Iya, kemudian apakah saran dari saya dia tetap masukkan ke politeknik tersebut atau ke kampus lain yang saya harus bayar. Sementara itu politeknik negeri. Terus saya bilang, if I were you, saya nggak akan pilih si politeknik itu. Bukan saya mau melawan, mau membuktikan, bukan. Tapi yang sekolah itu kan si anaknya. Kemudian kalau di sekolah sudah bilang tidak menerima, kalau terjadi apa-apa, misalnya anaknya tidak bisa cope, tidak bisa mengikuti, sekolah akan bilang, I told you, udah dari awal saya sudah bilang, saya tidak menerima anak berkebutuhan khusus. Jadi kalau memang dia enggak, lebih baik kita cari yang ramah terhadap anak berkebutuhan khusus. Dan setahu saya Australia memang sangat ramah paling maju ya dalam hal itu ya Bu. Dengan disabilitas gitu, semuanya dipikirin dari awal sampai dari hulu sampai hilir. Tapi kalau ini ternyata saya juga kaget. Nah, namun saya juga tetap harus menjaga diri. Saya selalu menjaga diri. Saya tidak pernah campur terlalu banyak pada sekolah anak saya, karena misalnya saya tidak pernah marah-marah ke gurunya atau apa, karena that's part of the process. Itu adalah bagian dari proses Ramzi, bahwa dalam hidup ini tidak selalu sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi dia harus belajar itu. Jadi saya cuma paling masuk kalau sudah emergency baru saya masuk. Kira-kira itu. Dan di Malaysia juga mungkin ada beda ini ya Bu ya, artinya beda kampus juga, beda universitas, beda juga ya. Jadi saya dengar juga yang kuliah di Malaysia itu Yusuf, mungkin ibu-ibu ada yang pernah ingat ya, dulu Yusuf sekarang udah dewasa ya, udah pakai implan. Dulu ketika kuliah itu dia masih pakai alat bantu dengar, padahal dia profound juga. Saya lupa Universitas Kebangsaan Malaysia atau apa, tapi dia pokoknya ibunya Yusuf. Kalau ibu bapak tahu, Yusuf itu kakaknya siapa sih? Dini Aminarti itu siapa suaminya? Saya bukan nonton ini jadinya lupa. Kan Dini siapa? Seto siapa? Doni Dimas Seto. Dimas Seto. Nah, Dimas Seto itu Yusuf itu kalau nggak salah adiknya ya, kalau tidak salah tuh ya. Dia di Malaysia, dia masih pakai ABD lagi, profound pakai ABD. Baru setelah lulus dia pakai implan. Jadi katanya si ibunya ini memang cukup ini ya, cukup keras gitu. Jadi dia datengin setiap dosen katanya. Pokoknya dia betul-betul bukan nyeramahin lah, pokoknya dia berani banget gitu ke dosennya, itu betul-betul diceramahin tentang keadaan Yusuf dan minta bantuan pokoknya semampunya, pokoknya dia betul-betul communication sama dosennya sampai akhirnya Yusuf lulus gitu ya, dan sekarang udah menikah, punya anak dan seterusnya, dia businessman sekarang. Jadi ya memang betul ya, saya setuju kata Bu Rina bahwa di luar sana itu tidak bisa kita kendalikan, tapi ya kita bisa lakukan apapun yang kita bisa lakukan gitu ya. Nih, nah Ibu Adila juga sharingnya di sini, alhamdulillah Ibu bangun komunikasi dengan sekolah Emir ya, dan itu juga akan sangat membantu. Jadi saya tadi ya ada beberapa hal yang ingin saya highlight dari Bu Rina, karena itu bagus sekali ya. Tadi misalnya remaja ya, kurang lebih usia remaja, dia akan mulai, kenapa sih aku doang yang pakai alat gitu, kenapa yang lain enggak? Karena itu masanya di usia itu milestone-nya adalah self conscious gitu ya, lebih sadar bahkan kayak ada jerawat satu pun itu kayak sesuatu yang gimana gitu ya, jangankan pakai alat, ada jerawat satu tuh kayak seakan-akan dunia memperhatikan jerawatnya itu gitu, padahal hanya dia sebenarnya sadar. Maksudnya itu khasnya remaja ya, jadi self conscious termasuk pakai alat juga ini akan sangat mempengaruhi dia. Kalau tidak kita edukasi ya sebelumnya kita siapkan. Tadi kemudian aim high ya, jadi artinya kita harus punya ekspektasi yang tinggi ya ke anak-anak ini, tapi juga sebaliknya orang tua juga tadi ya, jangan mungkin karena anak saya kan memang kebutuhan khusus, jadi ekspektasinya jadi rendah sehingga minta dimaklumi gitu kalau anaknya misalnya ya mengganggu orang lain, mendorong anak lain dan seterusnya di kelas, padahal harusnya kita punya ekspektasi yang sangat tinggi ke anak ini, bisa behave, kemudian bisa mengikuti tata tertib dan seterusnya. Lalu kemudian tadi tentang kesadaran ya bahwa dirinya adalah memiliki hearing loss dan bahwa it's okay gitu memiliki hearing loss. Itu saya pernah share kurikulum di WhatsApp group namanya Expanded Core Curriculum ya. Saya kayaknya udah pernah translate pakai Google Translate juga, nanti bisa dicek lagi di WhatsApp group. Di situ ada bagian audiologi, dari sisi audiologi salah satunya dia harus tahu dirinya punya hearing loss itu di usia-usia tertentu. Di situ ada
emerging gitu, kemudian intermediate, ada advanced gitu ya. Jadi misalnya kalau kelas 3 sampai 6 SD harus apa gitu ya, kemampuan dalam hal itunya, nanti SMP harus apa, dan seterusnya sampai SMA itu ya, core kurikulum itu. Lalu kemudian ya terima kasih sekali atas sharingnya. Jadi meskipun saya berjanji 20-30 ternyata lewat-lewat juga. Kemudian dan saya juga mohon maaf ya bagi yang tadi belum sempat sharing, bukan saya diskriminasi ya, tapi waktunya yang terbatas. Dan nanti kalau yang ingin sharing silahkan raise hand ataupun tulis di kolom chat dan seterusnya, atau nanti kita bisa lanjut di WhatsApp group untuk berkomunikasi lagi. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Semoga bermanfaat ya sharing kita hari ini. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.